Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwasanya iyyaka suhbatad didd innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata adadadi. Hati-hati, waspadalah engkau, jangan berkawan, jangan bersahabat dengan orang yang berbeda, dengan orang yang bertentangan. Bukan cuma beda saja, tetapi bertentangan dengan pemikiran salafmu, bertentangan dengan ajaran salafmu, bertentangan dengan akidah salafmu, bertentangan dengan amalan salafmu, bertentangan dengan ucapan salafmu. Ikuti salaf kita, maka kita nggak akan meleset, kita tidak akan tersesat apabila mengikuti jalan mereka. Itu Al-Habib Ali mengatakan, man la salak fi tariq ahli tahayyam wada' fayafuru' an-nabi siru 'ala al-ittiba' khallal gadam bil gadam wahdharu al-ibtida'. Barang siapa yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia akan jadi bingung, dia akan jadi tersesat. Maka wahai para keturunan Nabi, ikuti jalan leluhur kalian. Wahai para pecinta Nabi, ikuti jalan mereka, para salafus saleh, dengan peneladanan yang sempurna. Mereka, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau jadi orang besar. Kenapa? Sebab mengikuti jalannya orang besar, mengikuti jalan ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengikuti jalan guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, mengikuti jalan para leluhur dan salaf mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau mau menjadi seperti mereka, kita ikuti jalan mereka. Kita duduk di sini, kita hadir di sini, itu disebutkan bahwasanya kita duduk, kita hadir di sini, kita datang di tempat ini, maka anugerah Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita sekalian. Wal Habib Ali mendoakan mereka, orang-orang yang hadir, yang datang kepada beliau. Kita datang karena cinta kepada Habib Ali, kita datang karena cinta kepada Ahlul Bait, kita datang karena cinta kepada aulia, kita datang karena cinta kepada salihin, kita datang karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali mengatakan, menyambut mereka, orang-orang yang datang kepada beliau, beliau mengatakan bahwasanya ahlan wa sahlan ya marhaban, ahlan wa sahlan bikum ya naslataha wal batul sa'altullah yukrimukum jami'an. Aku meminta kepada Allah agar Allah memuliakan kalian semuanya. Wa kullal wafidin bikulli suli, semua rombongan yang datang dimuliakan oleh Allah. Harapan dia, permohonan dia, hajat dia, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada kalian anugerah yang Allah taala berikan kepada para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Ini yang didoakan oleh beliau. Karena itu kita tinggal mengikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya, dan kita punya salaf luar biasa. Salaf kita, leluhur kita, Al-Imam Ali bin Alwi Khala' Ghassan. Hadha al-Imam Ali bin Alwi Khala' Ghassan radda Rasul alaihi mithla salamihi ya Syekh fa'jab lil fakhari ajma'i. Setiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah, tiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah di dalam salat ataupun di luar salat, beliau mendengar jawaban Rasul, mendengar jawaban langsung dari Rasulullah dengan telinga beliau yang mengatakan wa alaikas salam ya Syekh. Bahkan orang-orang berbondong-bondong salat di Masjid Ba'alu bermakmum kepada beliau, mereka untuk mendengar suaranya Rasulullah menjawab salam kepada beliau, dan didengar oleh beberapa orang yang salat di belakang beliau radhiyallahu anhu wa ardhahu. Enggak ada hijab antara mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang mulia tersebut, orang-orang yang agung, orang-orang yang luhur. Itu satu kali ada satu orang, dia pergi haji tidak kesampaian ziarah Nabi karena satu hal darurat, dipaksa harus ikut kapal pulang ke Hadramaut. Tatkala dia pulang ke Hadramaut di kapal, dia menangis karena nggak kesampaian ziarah ke makam Rasulullah. Dalam tangisannya dia tertidur, bermimpi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada orang tersebut, ya hadza, engkau mau pulang ke Tarim, engkau mau pulang ke Hadramaut, ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Haddad tuqda 70 hajah. Hai fulan, engkau nggak kesampaian ziarah saya, tapi engkau sekarang mau pulang ke Tarim. Kamu tahu tidak bahwasanya kamu ziarah ke makam putraku Abdullah bin Alul Haddad dikabulkan 70 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak kesampaian ziarah kepadaku, ziarah kepada cucuku Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan beliau yang mengatakan bahwasanya idza ashkal alayya hadis, apabila saya bingung hadis ini sahih atau tidak sahih, benar atau tidak benar, saya tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil itminan, untuk ketenangan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa hakadha. Tapi dengan apa beliau dapat ini semua? Dengan apa beliau dapat ini semua? Dengan berkhayal,
dengan senderan di kursi bos dan bermimpi kalau dia akan dicapaikan magam leluhurnya, dan dia tetap buka-bukaan aurat kaum wanitanya, tetap bersalaman dengan yang bukan muhrimnya, tetap melakukan kemungkaran dan kerusakan, terus dia bermimpi bisa dapat itu semua. Lah, Imam Al-Haddad beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah illa arju anni qad amiltu biha. Enggak ada satu sunnah pun yang disunnahkan Rasulullah melainkan sudah saya amalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka dapat ini semua karena ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya enggak pernah berbuat yang makruh, bahkan niat untuk melakukan perbuatan yang makruh enggak pernah terlintas di dalam benak dan pikiran saya. Baru mereka dapat ketika mereka berada di jalan, berada di rel, maka mereka sampai kepada tujuan tersebut. Tapi kita berdalih mau cari jalan yang lain, mau ambil jalan pintas, mau ngambil jalan tikus, namanya juga jalan tikus, waliyadzubillah min dzalik. Wahada jalan-jalan leluhur kita, siratillah, jalannya Allah, jalannya Nabi Muhammad, jalannya silsilah az-zahabiyah, jalan yang agung, jalan yang mulia. Hada ala hadzal ma'na Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh waktu di Surabaya beliau cerita, ada satu orang ngadu ke Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, atau putranya Al-Habib Muhammad ada di sini. Ada orang ini ngadu, wahid minal muhibbin, bilang, ya Habib, ini lagi di Madinah Munawwarah di Masjid Nabi. Bilang, ya Habib, labbaik ya waladi. Bilang, saya berkali-kali ziarah Nabi Muhammad, kemudian kita nggak berasa apa-apa, nggak menyaksikan apa-apa, nggak ada yang nampak buat saya. Begitu. Wah, kita sudah lama ngikut antum, khidmah kepada antum, kemana ada antum kita hadir majelisnya antum. Kita pengen merasakan apa yang dirasakan ketika orang ziarah kepada Nabi Muhammad. Paling tidak adalah sesuatu yang dia rasakan ataupun dibukakan sesuatu oleh Allah Ta'ala. Bilang, ajib, kata Habib Abdul Qadir, kamu mau menyaksikan itu semua, kamu ingin, ta'al, bangun. Diajak bangun, berdiri oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, jalan ke hadapan muwajah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Habib Abdul Qadir mulai memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang gemetaran. Dia merasa ada sesuatu yang berat menimpa badannya dan juga merasakan sesuatu yang luar biasa yang merasuki hatinya. Dia bilang, kalau saja di situ tidak ada tangan Habib Abdul Qadir yang memegang saya, mungkin saya akan langsung pingsan dan semaput. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka, antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab.